أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد القائل المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأدخل ما قلته بكتابك حتى لا ينسانا في قلوبهم أما بعد. Kita awali bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberi usia, diberi kesehatan, dan banyak lagi nikmat yang tidak akan terhitung. Dan Alhamdulillah nikmat itu kita pakai untuk sujud kepada Allah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, amin. Dalam beberapa kesempatan yang lalu saya pernah mengemukakan tentang target ibadah, yaitu ada 3. Pertama, bagaimana ibadah itu sah menurut hukum. Kedua, bagaimana ibadah yang sah itu diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, bagaimana ibadah yang sah dan diterima dengan nilai yang tinggi. Dan kita pernah membahas ada beberapa faktor yang dapat mendongkrak nilai ibadah. Di antaranya motivasi ibadah, apakah didorong oleh rasa kewajiban, kebutuhan, atau hobi. Akan lain nilainya, lain hasilnya. Ada lagi faktor orientasi ibadah, apakah tertarik oleh kebutuhan duniawi atau tertarik oleh kebutuhan ukhrawi, ingin pahala, ingin masuk surga, ataukah non pamrih hanya karena melihat keagungan Allah dan Rasulnya. Melihat keagungan Allah, jadi dia bukan karena ingin masuk surga, bukan takut neraka, tapi karena Allah Tuhanku dan aku hambanya. Untuk itu aku beribadah padanya. Ada lagi faktor ilmu, semakin tinggi seseorang, semakin tinggi nilai ibadahnya. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ada lagi faktor cinta. Inilah yang akan kita bahas sekarang. Faktor cinta ini dapat meningkatkan nilai amal sehingga bisa berdampingan dengan para nabi walaupun kita bukan dari golongan nabi. Ini yang luar biasa, cinta. Sebelum kita membahas cinta, tentunya kita akan membahas seperti yang biasa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba tanyakan pada diri kita, faktor apa yang menyebabkan kita mencintai seseorang atau mencintai pekerjaan? Kalau mencintai pekerjaan mungkin ya, pertama, pekerjaan inilah menjadi pararon rezeki Tuhan kepada saya. Artinya dengan kerja di Telkom inilah aku mendapatkan kehidupan.
itu per bulan berapa itu tergantung golongannya. Jadi aku mencintai pekerjaan ini karena dia memberikan kehidupan padaku. Keduanya, dia memberikan masa depan. Ya, masa depan itu ya bisa naik jabatan, bisa naik apa ya. Yang ketiganya, aku dengan kerja sini aku lebih nyaman, lebih teratur hidup, lebih dalam kehidupan ya, kualitas hidup juga bisa lebih meningkat. Banyak faktor ketika kita mencintai pekerjaan di sebuah lembaga seperti PT Telkom ini. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana menggabungkan antara cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan menggabungkan dengan cinta kepada pekerjaannya di PT ini. Kaum muslimin yang berbahagia. Pertama, apa yang menjadikan seseorang harus mencintai Allah? Kalau kita mencintai PT Telkom dan mau bekerja sampai malam, bahkan kadang-kadang mengorbankan keluarga, mengorbankan kepentingan yang lain. Kenapa? Karena ada harapan yang diambil dari itu. Baik itu gaji, baik itu naik pangkat, ya apalah itu. Tapi maaf, kalau seandainya suatu saat di PHK dari sini, kita masih bisa mencari pekerjaan lain, ya, di PT lain lah, atau berwira swasta. Tapi yang kita rasakan dan jangan dilupakan, pertama, kalau kita bisa mencintai PT Telkom seperti ini, kenapa kepada Allah pencipta tidak bisa? Semestinya lebih. Kenapa? Karena PT Telkom hanya menyediakan gaji juga terhitung angkanya, terbatas. Gaji seseorang bisa 5 juta, bisa 10 juta, bisa 50, bisa 100. Tapi dari Allah yang menciptakan. Lembaga apa yang bisa menciptakan manusia? Nggak ada, hanya Allah. Di tangan Allah rizki hakikatnya. Di tangan Allah kesembuhan. Sehat sakit seseorang di tangan Allah. Sehat sakit kita bukan di tangan Telkom kan. Kemudian ampunan dan tidaknya dosa kita hanya Allah. Nggak ada yang lainnya. Yang menentukan usia panjang pendeknya hanya Allah. Dokter nggak bisa. Kalau dokter bisa menyembuhkan, mungkin nggak ada dokter yang mati ya. Buktinya banyak juga dokter yang mati, atau yang pasien yang ditangani dokter malah mati kan ya. Dia yang menyembuhkan hanya Allah. Yang memberi usia hanya Allah. Yang mengampuni hanya Allah. Yang menentukan seseorang dimasukkan ke surga dan neraka hanya Allah. Artinya Allah itu sumber segala-galanya bagi kita. Dari mulai penciptaan sampai rizki, sampai ilmu, sampai kesehatan, sampai kematian, ampunan, surga, neraka, semua di tangannya. Kalau di perusahaan dari hal-hal yang tadi mungkin nggak 1% lah. Nah disinilah pintu masuknya. Ketika kita mencintai Allah karena Allah memiliki segalanya dan sumber segalanya bagi kita, sumber penciptaan, sumber kehidupan, sumber kesehatan, sumber usia, sumber
sumber kekayaan, sumber ampunan, sumber yang menentukan surga neraka bagi setiap orang kan ya. Maka seseorang tertarik untuk mencintai Allah. Dan ketika seseorang mencintai Allah, itu ada prosedurnya. Pertama, cinta pasti dibalas oleh Allah. Allah tuh gak pernah menolak cinta hambanya, pasti dibalas. Dan kalau Allah sudah membalas cinta, Tuhan gak sendirian. Dipanggil semua malaikatnya. Aku pencipta aja mencintai orang ini, masa kamu malaikat enggak? Ayo semuanya cinta. Dilibatkan semua malaikat mencintai orang ini. Sudah malaikat, akhirnya semua makhluk Tuhan dikasih tahu harus mencintai orang ini. Akhirnya semuanya mencintainya. Akhirnya fasilitasnya yang datang bukan hanya dari Allah saja. Semua orang yang mencintai Allah, baik itu para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, ikut mencintai orang itu. Disinilah menyatunya antara cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Tidak mungkin seseorang cinta kepada Rasul kemudian dia tidak cinta pada Allah, nggak mungkin. Dan ketika seseorang mencintai pada Rasul, kalau tadi balasan dari Tuhan kan semuanya dilibatkan. Kalau seseorang mencintai Rasul, apa yang didapat? Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan disatukan dengan yang ia cintai. Maka ketika engkau mencintai Rasulullah, maka cinta itulah yang akan menyatukan engkau dengan Rasulullah nanti di sorga, nanti di akhirat. Saya kan bukan nabi, iya, tapi kan ada cinta. Sehingga cinta itu mendongkrak nilai ibadah, mengangkat derajat orang, bisa berdampingan dengan yang ia cintai walaupun dia bukan orang sosok nabi. Ketika seorang hamba mencintai Rasulullah, maka cinta itulah yang akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya sehingga berdampingan dengan Nabi Muhammad walaupun dia bukan dari golongan nabi orang itu, walaupun orang itu amalnya biasa-biasa saja, tapi karena ada faktor cinta jadi melejit. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menghubungkan cinta ke Allah dan Rasul dan cinta kepada pekerjaan, diaplikasikan dalam pekerjaan di PT ini. Seseorang ketika mencintai orang lain, pertama, dia tidak akan pernah lupa terhadap yang dia cintai. Dia akan selalu sebut namanya. Sok lamun urang Kabung Bulengan ku Kabogo, kemana-mana disebut si Ai, si Neng, si Asep, si Gelis, itunya. Kemana-mana. Ningali buku nu katingali beungeutna, ningali gunung nu katingali manehna, ningali tembok nu katingali manehna. Jelema Kabung Bulengan kan gitu. Kalau orang sudah mencintai Allah dan Rasulnya itu bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Kemana-mana ya Allah, yang diingat Allah kemana-mana. Melihat itu yang diingat Allah, karena itu ciptaan Allah. Kalau sudah ingat Allah, mencintai Rasulullah sekaligus. Kenapa? Karena Allah mencintai dan itu kekasih Allah. Dan Allah memerintahkan kita untuk mencintai Rasulnya. Itu pertama. Orang kalau cinta itu selalu nyebut-nyebut namanya. Makanya salah satu tanda cinta Rasulullah itu adalah memperbanyak sholawat. Kedua, orang yang mencintai Rasulullah itu takut kehilangan kekasihnya. Sok, kenapa orang yang lagi pacaran suka mau berkorban apapun yang penting kekasihnya tidak pergi? Karena takut. Bisa enggak rambutnya dirapikan? Siap demi Neng rapih lah. Bisa enggak ninggalkan kebiasaan ini yang jelek? Siaplah demi Neng, bisi Neng kabur. Takut dia pergi diambil orang. Soalnya kalau enggak diperhatikan keinginannya,
dia belok pada yang lain. Nah begitu juga kalau seseorang mencintai Rasulullah, maka ia akan perhatikan apa yang menjadi kesukaannya, apa yang dia tidak sukai, terutama apa yang menjadi kesukaannya di saat kita bekerja. Bayangkan Rasulullah bilang begini, pernah bersabda begini, lil abdi ajrani, lil abdi ajrani, bagi seorang hamba saya dia mempunyai 2 pahala ketika dia berbakti kepada majikannya. Pahala apa? 1 pahala bakti ke majikannya, kedua di saat dia berbakti kepada majikannya itu pun perintah Allah, ibadah. Makanya dia dapat dari majikannya dapat hadiah berupa gaji, dari Allah dapat pahala. Bahkan dari Allah itu pahalanya 2 kali lipat. Pahala ketaatan kepada Allah dan pahala ketaatan kepada majikannya karena itu perintah Allah. Ngerti? Ngerti nya enggak saya nunutan ngadinya. Jadi seorang pekerja itu yang dipikirkan ulangan ukur duit, rugi. Bagaimana dengan pekerjaan ini aku mendapatkan hadiah dari Allah, dari Rasulullah, dan tentu dari kantor. Dan yang dari Allah itu sifatnya abadi, nek kabawa maut. Kabawa maut di Gusti mah hadiahna teh. Di kantor mah moal kabawa maut. Paling dibelikan imahna ditinggal paeh gitu. Dibelikan mobilnya tinggal paeh. Bener tuh? Sok aina nerima gaji 10 juta. Berapa persen ke akhirat, berapa persen ke dunia? 88,8% kabeh keur beuteung. Sok we tingali. Ke akhirat mana, sodakohna mana. Iya dah. Nah, keur mah urang kitu, ayeuna kumaha? Jadi dapat gaji itu bukan hanya dari kantor, Gusti juga nyediain gaji. Man gaji di kantor mah isukan ditinggal paeh, gaji di Gusti mah beuba paeh. Gaji di kantor mah ukur 10 juta, gaji di Gusti mah leuwih mahal tibatan Pulau Jawa. Emas segede bumi, gaji di Gusti. Makanya bagaimana supaya dua-duanya dapat? Makanya Rasulullah bersabda begini, innallaha yuhibbu idza amila ahadun ayyutkinahu, idza amila ahadun amalan ayyutkinahu. Allah itu paling suka melihat seorang pegawai yang dalam pekerjaannya sangat kompeten, sangat profesional, sangat disiplin, dan itu paling disukai oleh Allah. Tuh. Pada akhirnya oleh PT-nya disukai dan menang gaji, dan pada akhirnya dia juga menjadi kekasih Allah dan Rasulnya, menang pahala. Nah, itu yang dimaksud. Jangan sampai di kantor ini melakukan yang dibenci oleh Allah, dan saya yakin hal-hal yang dilarang oleh PT pasti dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan apa yang dilarang, yang disuruh oleh PT, kejujuran, nah ya dah, amanah, itu kan diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Jadi sebenarnya PT ini tidak mungkin membuat peraturan yang bertolak belakang dengan norma-norma agama, nggak mungkin. Kenapa? Karena norma-norma agama ini garis benangnya adalah memanusiakan manusia. Nilai-nilai universal kemanusiaan yang ada di dalam diri kita, yang di otak kita, itulah sebenarnya esensi agama. Sehingga mana mungkin seorang PT
menyuruh anak buahnya untuk tidak jujur? Ada nggak? Di mana? Oke. Aya PT anu di dunungan anak nyuruh anak buahnya sina maraling kabeh. Jebol tuh PT nage. Nah, ketika seseorang disiplin, itu sudah perintah Allah, dan di situ dapat 2 reward. Di perusahaan disukai, di Allah disukai. Di perusahaan menang gaji, ti Gusti menang pahala, jeung pahala ti Gusti double. Double naon? Karena itu perintah Allah, dia telah taat pada perintah Allah, dan Allah juga memerintahkan untuk taat kepada majikannya, dan ketika dia taat majikannya sudah taat pada Allah, berarti double. Makanya Rasulullah katakan lil abdi ajrani, seorang karyawan dia memiliki 2 pahala, 2 reward nilai dari Allah yang 2. Dan yang dari Allah itu yang abadi, ini tinggal apa ya? Duit segala jadi tinggal apa ya? Jadi gue sih mau kekal abadi. Inilah. Makanya kalau seseorang mencintai Allah dan Rasulnya, di dalam bekerjanya, 1, setiap apa yang lakukan selalu dia ingat kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, Engkau memerintahkan aku jujur, maka aku jujur di sini. Ya Allah, Engkau merintahkan aku amanah, maka aku amanah di sini. Langsung menang 2 reward ti Gusti encan ti perusahaan. Ya. Keduanya apa? Jadi selalu menjaga diri, jangan sampai muncul bahasa Sunda mah codeka lah. Kita kan siap berkorban, yang penting agar tetap Engkau mencintaiku, aku siap berkorban segalanya. Buat apa orang udag-udag duit dari orang dihina mah, dari orang jadi tadinya dikaresep jadi ngewa mah. Rasulullah ya, setelah perang Badar dan Uhud, itu ketika membagi rampasan perang, beliau banyak memprioritaskan kepada para sahabat yang baru masuk Islam. Itu mah dibere leuwih. Ari sahabat anu ti Mekah, muhajir anu geus aya 10 tahun jeung Rasulullah, samet ewang teh mah. Aya seorang sahabat nyeletuk kieu, ya Rasulullah, geuning itu batur manuka kara asup Islam meni seueur dari abi mapan selalu mendampingi Rasulullah ti iraha meni bere samet. Apa kata Rasul? Engkau lebih besar, kurang apa cintaku padamu? Akhirnya sahabat itu baru sadar, ternyata dicintai oleh Rasulullah melebihi materi segala pun. Melebihi nilai materi. Seperti itulah. Kalau Anda cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala nilai materi, jangan pernah mengejar-ngejar materi sebesar apapun dengan mengenyampingkan cinta Allah dan Rasulnya, dengan mengenyampingkan ajaran-ajarannya, dengan mengenyampingkan apa yang dia sukai. Jadi pantas kalau Rasulullah bersabda begini, at-tajirus sadukul amin mal anbiya wasyuhada'i wassolihin. Seorang pegawai yang jujur dan amanah, itu kejujurannya bisa mengangkat derajatnya sampai bisa berdampingan dengan Nabi, walaupun dia bukan dari golongan Nabi. Bayangkan. Jadi menurut saya derajat kewalian ini tidak didominasi oleh kaum sorban, oleh kaum jenggot, tidak didominasi oleh kaum agamawan. Seorang karyawan sekalipun di PT Telkom, asal dia jujur, amanah, disiplin, kompeten, integritas, ya itulah yang bangsa di manajemen itu dipakai.
Anda dengan itu bisa mencapai derajat kewalian. Seorang wali teh lain ngan saukur nu jidatna hidung rating salat nepikeun ka wiridana ribuan lain kudu kitu lain. Orang derajat kewalian itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Rasulullah tuh paling cinta kalau seorang pegawai totalitas dalam bekerjanya. Rasulullah tuh paling cinta kalau seorang pegawai disiplin, itqan, kompeten, itqan, integritas, itqan, tanggung jawab, itqan, teliti. Itu. Jadi jangan dikira Anda bekerja di sini nggak ada kaitannya dengan agama. Cicing si aing mau kergawe. Atau kadang-kadang begini, ada seorang pegawainya menghadap ke atasan, Pak, saya mau pensiun muda, mau ngapain? Ya perasaan saya setiap hari itu bekerja kan untuk duniawi ya. Abi teges huwisan lah. Hayang ibadah ka Gusti, ningkatkeun ibadah ka Gusti. Jadi saya mau pensiun muda, rek eureun lah tina gawe kitu. Pola pikir itu tidak benar. Justru kalau Anda ingin ibadah, meningkatkan ibadah, dan Anda ingin mencapai derajat kewalian, jadilah pegawai yang benar. Jadilah pegawai yang jujur. Jadilah apapun yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Di saat Anda di kantor, lakukanlah. Beretika kepada atasan. Etikanya gak sulit ya. Karena etika ini kahiji memang definisina, kedua standarna. Tapi kalau menurut saya etika itu garis besarnya gini. Selama seseorang konsekuen dengan posisinya, dia telah beretika. Selama seseorang sudah konsekuen dengan posisinya sebagai bawahan, dia sudah beretika. Jadi orang mah aya zona tanggung jawab. Ningali atasan orang teu balik, bae da amal manehna lain urusan urang karepna teuing kitu lah. Melihat atasan orang teu balik kitu nya, bae da urusan maneh na jeung Gustina, lain urusan urang tetep we ngan urang lamun diajak sorry. Kumaha we neangan dengan bahasa yang etika. Nafsi-nafsi deh hirupna atuh. Tanggung jawabnya masih nafsi. Tuhan itu tidak pernah menghukum nanti di akhirat berdasarkan sebuah PT, berdasarkan sebuah kabupaten, lembaga atau negara. Pokoknya kieu. Semua rakyat Indonesia masuk surga karena ini, atau semua rakyat Indonesia masuk neraka karena ini, nggak ada. Yang ada itu one by one. Pribadi-pribadi bertanggung jawab kepada Allah. Makanya itu mustahil. Aina orang di alam dunia, di PT Telkom atasan orang, engke mah di akhirat bisa jadi bawahan orang. Jadi atasan orang ada bangun terbalik, jadi we kitu tuh tinggal di amalna gitu. Masuk surga biheung cenah. Ari orang walaupun orang bawahan atau taruhlah golongan paling rendah, selama nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya aku terapkan di PT ini, maka engkau di samping mendapatkan imbalan gaji dari PT, engkau menjadi kekasih Allah, engkau menjadi kekasih Rasulullah, engkau bisa berdampingan dengan para wali, dengan itu engkau bisa menjadi waliullah, dan dengan itu engkau bisa berdampingan para nabi. Walaupun kamu tengarti agama sekalipun lah, tu bisa maca Quran acan teu paribasa. Cek paribasa. Maca Quran ge balelo, tapi orangnya jujur. Itu kehidupan tuh di situ sebenarnya kehidupan tuh. Makanya
jadikanlah dimanapun Anda kerja, baik di Telkom, baik di mana, jadikanlah itu media dan sarana untuk meningkatkan, bukan hanya meningkatkan kesejahteraan duniawi yang akan ditinggal mati, tapi meningkatkan derajat Anda nanti di akhirat dengan pekerjaan itu. Apalagi Anda melakukannya dengan penuh rasa cinta pada Allah dan Rasulnya, Anda bisa melejit. Jadi kalau Anda ingin menjadi waliullah, perlu berhenti tina kerja. Justru bekerjalah dengan penuh disiplin, Anda akan menjadi waliullah. Karena Allah, waliullah ada kekasihnya, dan kekasihnya adalah orang yang selalu memperhatikan ajaran-ajarannya, perintahnya, dan diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi udah kadang-kadang abi gitu terus terangnya, saya abi kadang-kadang kia kita membaca di masyarakat kan sudah kadang-kadang ada pola pikir yang tidak pas. Selama ini kan konotasi waliullah tuh jelema anu sorbanan, nu mojok di masjid, nu rajin puasa, rajin taat. Lain nu kitu, lain. Yang namanya waliullah itu yang mengaplikasikan ajaran-ajaran kekasihnya, dia mengaplikasikan takut kekasihnya pergi. Ya Allah, aku mencintaimu, ajaranmu aku terapkan. Ya Allah, ya. Dengan itu dia dicintai, bahkan derajatnya tinggi, berdampingan dengan Nabi, bukan hanya sekedar wali. Jangan diharap. Tapi derajat kewaliannya akan hancur manakala dia mengejar materi dan menyampingkan norma agama. Hancur dia. Sanajan pangkatna luhur. Hancur. Gara-gara yang duit samiliar ya atur deh. Enggak sih hancur ya teman. Mau jadi waliullah. Tapi PT ini bisa menjadi wahana seseorang mendapatkan derajat kewalian dengan apa? Menerapkan norma-norma ajaran kekasihnya, yaitu Allah dan Rasul. Karena dengan itu dia akan mendapatkan reward dari, apalagi ini PT milik BUMN negara. Ya Allah, aku akan rajin. Kenapa? Karena aku sangat bangga jika BUMN ini dihargai oleh dunia. Dengan itu mereka memandang Indonesia, memandang Indonesia menjadi peringkat. Dengan itu membuktikan bahwa kami komunitas agama bisa berkompetitif dengan internasional. Apalagi niat-niatnya seperti itu. Di saat kita membesarkan PT ini dan membesarkan Indonesia, dan yang notabene Indonesia ini adalah, apalagi dalam agama ada hubbul watan minal iman, cinta kepada negeri adalah bagian dari iman. Apalagi ini mayoritasnya muslim. Aku ingin membuktikan di mata dunia bahwa Islam tidak terbelakang. Buktinya apa? Ya mana ada sih ya tamu negara di dia bikin ke saminggu 10 poe gitunya. Batur masa poe 2 poe balik. Itu bukti kalau Indonesia sudah mulai dilirik. Iya, bukti itu. Gening di Indonesia ada pabrik kereta api, kapal, pesawat. Gening di Indonesia ada telekomunikasi. Gening inilah Indonesia. Jadi cinta aku kepada Indonesia bagian dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta aku kepada PT bagian dari itu. Cinta aku kepada sebenarnya itu juga. Makanya ini ibadah. Anda profesional itu ibadah. Profesional dalam kerja itu ibadah. Menyenangkan semua orang. Udah ujung-ujung nang ya kahiji. Hari abi mah terus terang. Ningali nunutan sok milu nunutan ceramah oge gitu. Saruana. Jadi ka batu nu ambil oge nya gitu tah. Jadi
Ya, eta mah nyangakeun mudah-mudahan kahartos syukur henteu kajeun. Karena kitu nya. Mudah-mudahan naon diwikeun aya manfaatna kangge urang. Tapi camkan kewalian tidak didominasi oleh kaum agamawan. Anda sebagai pegawai PT ini pun Anda bisa mencapai derajat kewalian dan Anda bisa berdampingan dengan para nabi. Asalkan Anda menerapkan norma-norma yang diberikan oleh nabi diaplikasikan dalam kehidupan pekerjaan Anda di PT ini. Jangan pernah menjual cinta kepada Allah hanya karena ingin materi 1 miliar 100 juta. Persetan itu tinggal mati semua. Boga duit 10 miliar gitu tinggal pae. Tapi Anda menjadi kekasih Allah dan Rasulnya akan hilang selama-lamanya. Dan itu rugi. Rugi, geblek, bodoh, tolol. Orang yang menjual cinta dengan materi, tolol. Geblek, bolohon, boloho, bahlul. Ya itu saja. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.